Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Wa ba'd. Kita mulai baca insyaallah ya buku Al-Bayan wa Ta'rif yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Munis hafizahullah taala, mulai dengan halaman 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut Tabati Tsaniyah lil Bayan wa Ta'rif. Jadi ini pendahuluan cetakan kedua ya. Cetakan kedua untuk kitab Al-Bayan wa Ta'rif. Ya, Al-Bayan penjelasan, wa Ta'rif maksudnya definisi, ini maksudnya hanya sebatas judul ya. Ini hanya sebatas judul. Jadi Al-Bayan wa Ta'rif untuk menyerasikan dengan nama buku yang beliau syarah itu, Al-Mukhtasarul Latif. Jadi sengaja dipilih kata-katanya yang seperti ini, Al-Bayan wa Ta'rif bisyarh Al-Mukhtasaril Latif. Jadi sama-sama akhirannya fa hurufnya. Jadi supaya bunyinya terdengar bersajak. Baik, penulis mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidi al-anbiya'i wal mursalin wal mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, ini sudah mafhum insyaallah. Wassalatu wassalamu ala atamman al-akmalan. Jadi al-atamman wal akmalan adalah sifat untuk as-salat dan salam. Wa ba'du fa hadha syarhun lil kitab an-nafi' al-mubarak al-mukhtasar al-latif lil imam al-allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Nah, ini penulis matannya Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, yang orang Yaman ya, orang Yaman. Bafadl. Ya, Bafadl. Ya, ini asal penyebutannya yang seperti ini, jadi seperti Bawazir, Babduh, Bafadl ini dari Abu. Ya, Abu Fadl, Abu Wazir, Abu Abduh gitu. Nah, cuma diringkas saja gitu ya. Ya, jadi ini karena memang huruf atau kata yang seperti ini yang termasuk dari al-asma al-khamsah, abu, akhu, ya, hamu, yang seperti itu bisa juga diantara salah satu bentuk pengucapannya adalah dengan selamanya kita menyebutnya dengan alif akhirannya. Jadi aba selalu gitu. Misalnya ra'aitu abahu, marartu bi abahu, jaa abahu, seperti itu. Jadi di semua posisi baik itu marfu ataupun mansub ataupun majrur tetap bunyinya aba, akha, ya begitu. Nah, ini jadi kemudian karena sering digunakan, sering dipakai, dilafalkan, maka dipermudah lagi gitu, dibuat lebih mudah lagi pelafalannya di lisan orang Arab ya, dari kalangan orang-orang Yaman terutama ini. Jadi diringkas lagi menjadi Bafadl seperti itu. Aba Fadl ya, biar enggak berat, Aba Fadl jadi Bafadl itu. Nah, kalau orang-orang Maghrib, orang-orang Maghribil Arabi ya, wilayah Maroko dan sekitarnya, mereka biasanya nama-nama yang begini nih sebutnya bu khubzah misalnya, bu apa sama. Kalau ini Abu Fadl jadi Aba Fadl jadi Bafadl. Nah, ini orang-orang Yaman ya. Kalau orang-orang Maroko dan sekitarnya bu. Nah, Bu Fadl misalnya, Bu Khubzah. Yang terkenal di antara ada salah seorang masyayikh ya, namanya Muhammad Bu Khubzah rahimahullah. Nah, Muhammad Bu Khubzah ini juga kisah hidupnya unik lah. Tapi kita mungkin baru bisa cerita panjang nanti di lain kesempatan. Kalau sekarang saya ringkas saja. Muhammad Bu Khubzah ini salah seorang murid dari Syekh Ahmad Al-Ghumari. Ya, Syekh Ahmad Al-Ghumari. Dan dia juga adalah ipar
dari gurunya tadi. Jadi dia murid sekaligus ipar. Dan Syekh Ahmad Al-Ghumari ini seorang yang menekuni hadis, tapi juga seorang sufi. Ya, seorang sufi yang sangat dalam lah itu dalam bertasawuf dan ya berpaham wahdatul wujud. Nah, di akhir setelah Syekh Ahmad Al-Ghumari ini wafat, Syekh Muhammad Abu Khubzah ini ya rahimahullah berlepas diri dari gurunya dan iparnya itu, dan dia mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa dia adalah musuh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Iya, dan kemudian beliau Syekh Muhammad Abu Khubzah ini jadi sangat dihormati Pak di kalangan salaf, dan dia mengatakan bahwa yang benar itu adalah ajaran para ulama salaf ya, termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama Najd lah pada umumnya gitu rahimahumullah. Nah itu belum lama kejadiannya di abad inilah Syekh Muhammad Abu Khubzah itu. Dan Syekh Muhammad Abu Khubzah itu juga menjadi ya guru dari beberapa orang masyayikh salafi gitu. Yang terutama ada beberapa yang kemudian datang belajar karena memang dia berilmu gitu. Nah, tapi sebelumnya itu dia kan berguru sama seorang yang itu tadi sufi yang dan Ahmad Al-Ghumari ini seluruhnya ada 7 bersaudara Pak, itu biasa dikenal Al-Ghumariyun ya. Nah Ahmad ini adalah yang paling tua di antara 7 saudaranya atau di antara saudara-saudaranya yang lain ya. Ahmad, Abdullah, Abdul Hayy, terus ada namanya Muhammad Zamzami, ada namanya Ibrahim yang terakhir yang masih hidup sekarang dari 7 bersaudara itu. Nah ini sebenarnya Pak adalah para tokoh di zaman sekarang yang memiliki pengaruh besar ya. Sederhananya kalau kita mau melihat peta polemik antara Salafi dengan Aswaja, ini salah satunya akan bermula dari kalangan ini, dari kalangan para Ghumariyin ini ya. Nah karena murid-murid mereka lah yang kemudian menyebarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah versi mereka Syariah itu, terus kemudian berpolemik lah dengan semisal Syekh Al-Albani rahimahullah gitu. Nah diantara yang mewarisi pemahaman dan tarekat mereka itu ya guru saya itu di Mesir, Syekh Ali Jumah, mantan mufti Mesir. Syekh Ali Jumah itu sekarang dia pewaris tarekat Siddiqiyah ya. Tarekatnya ayah dari para Ghumari ini tadi. Jadi ayah mereka juga seorang alim, Muhammad bin Siddiq namanya Al-Ghumari. Anaknya 7, cuma mungkin bukan dari satu istri itu. Jadi Ahmad itu anak paling besar, usianya jauh dengan adik-adiknya. Jadi dia pun terhitung dari guru adik-adiknya. Nah, diantara yang terkenal juga Abdullah. Nah, Syekh Ali Jumah ini belajar langsung sama Abdullah Al-Ghumari. Kalau dengan Ahmad nggak jumpa, nggak ketemu, karena usianya jauh. Gitu. Nah, Syekh Ali Jumah ini berguru dan mewarisi setelahnya tarekat Siddiqiyah itu, tarekat yang diwarisi oleh Abdullah dari ayahnya, dari Syekh Muhammad Siddiq tadi. Jadi Syekh Ali Jumah ini ya adalah mursyid tarekat Siddiqiyah. Nah, Siddiqiyah ini turunan tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah itu kan tarekat besar. Ya, turunan-turunannya banyak, Pak. Tarekat tuh gitu dia. Ada tarekat-tarekat besar, nanti ada turunan-turunannya lagi. Ya, kita nggak paham, saya pribadi nggak paham detailnya lah. Ya, Turki juga banyak tarekat tuh banyak, Pak. Ya, tapi secara umum tarekat-tarekat besar tuh Syadzili, Qadiri, Naqsyabandi. Itu yang besar-besar tuh. Ya. Nah, yang turunan-turunannya banyak. Turunannya banyak. Ya, jadi biasanya nanti turunannya dari Syadzili kayak tadi ada namanya Siddiqi, terus ada Darqawi, ada apa. Banyak. Rifai termasuk tarekat besar di wilayah sekitar Maroko dan sekitarnya sana lah, wilayah timur, di wilayah barat, di Maghrib. Dan bakalnya dari mana sih? Ya dari Qadiri, dari Abdul Qadir Jilani, diyakini oleh mereka begitu.
diyakini oleh mereka begitu. Jadi ya Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri sebenarnya bermazhab Hambali ya. Ya tapi itulah, kita juga kalau menelusuri kan susah ya sekarang nih ya, dan perkembangannya udah sangat pesat. Baik, kita lanjut ya. Wa huwa kitabun fil fiqh. Jadi nama penulisnya tadi Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Nah, Bafadl ini seperti bu tadi ya, seperti bu khubzah. Wa huwa kitabun fil fiqh, dan dia adalah sebuah kitab di dalam fikih ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, sesuai dengan mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dan al-mazhab ini, al-mazhab ya secara bahasa maknanya isim makanuz zahab. Jadi makanuz zahab. Apa makanuz zahab? Tempat berjalan gitu. Jalan artinya mazhab itu jalan. Nah, dalam definisi yang terminologisnya, al-mazhab itu adalah maqalahul mustahidu an dalil. Ya, apa yang disampaikan atau apa yang diyakini oleh seorang mustahid berdasarkan pada dalil. Dan tambah lagi dalam definisinya wa mata alaih, dan dia pegang terus pandangannya itu hingga wafat. Nah, jadi kalau dalam satu kehidupan seorang mustahid ini, seorang ahli ilmu yang sampai pada derajat istihad, dia mengalami beberapa fase perubahan, dan di masa-masa perubahan itu dia ya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Yang dinyatakan sebagai mazhabnya itu adalah pandangan yang dia wafat ya di atasnya. Nah, itu nanti kerjaannya para ulama setelahnya yang memastikan mana mazhab Syafi'i dalam persoalan ini gitu. Mana mazhab Syafi'i dalam persoalan itu misalnya gitu kan. Nah, dan nanti para ulama setelahnya pun mungkin saja merevisi apa yang merupakan mazhab Syafi'i ketika oleh mereka setelah dilakukan peninjauan didapati pandangannya itu tidak berkesesuaian dengan dalil-dalil yang lebih akurat. Nah, jadi bisa jadi dikembalikan persoalannya kepada pandangan Syafi'i yang sebelum itu. Nah, karena Syafi'i ini secara khusus kan dikenal dengan mazhab jadid dan mazhab qadim. Jadi mazhab jadid itu mazhab yang utarakan oleh Syafi'i setelah beliau berdomisili di Mesir, dan mazhab qadimnya itu sebelumnya, yang mulai dari sejak beliau di Mekah, kemudian beliau di Baghdad ya, kemudian nanti kalau ada pandangan-pandangan Syafi'i di mazhab jadidnya yang diyakini tidak berkesesuaian dengan dalil-dalil yang lebih akurat, para pengikut Imam Syafi'i ini akan mengembalikan persoalannya kepada mazhab yang lama ya, tapi itu dengan pertimbangan tentunya di kalangan para pengikut Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan ya, sekali lagi wa huwa kitabun fil fiqh ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah, intafa'a bihi tullabul ilmi syarif ala marril azminah. Kitab ini, kitab Mukhtasar Latif maksudnya ya, ini telah diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu ya, al-ilmu syarif, para penuntut ilmu yang mulia ini, ilmu fikih ini sepanjang masa ya, maksudnya dari sejak ditulis. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i khususnya di antara turas ulama al-Yaman ini termasuk buku-buku yang ya memang menarik perhatian para penuntut ilmu. Dan banyak buku sebenarnya Pak yang ditulis oleh para ulama Islam, tapi tidak semua buku-buku itu ya menarik perhatian besar, itu disukailah oleh banyak kalangan. Nah, seperti misalnya kitab Riyadhus Shalihin tuh kan. Nah, itu kan termasuk kitab yang bisa dikatakan tidak ada mungkin seorang muslim yang tidak mengetahuinya gitu. Ya, itu karena memang Allah meletakkan padanya itu ya kekuatan ya untuk bisa diterima oleh khalayak ramai. Nah, biasanya itu dikarenakan oleh keikhlasan penulisnya.
ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Nah, buku ini termasuk buku yang juga menarik perhatian banyak kalangan, ya, dari terutama penuntut ilmu dari mazhab Syafi'i, karena dia ringkas dan ya menyoal tentang hal-hal yang mendasar. Nah, tapi juga yang seperti ini sebenarnya banyak buku. Ya, tapi itulah ya, ada hikmahnya Allah hanya menjadikan beberapa buku tertentu saja yang memiliki banyak syarah, ya, diberi banyak perhatian besar oleh kalangan ulama. Ya, sementara buku-buku lainnya tidak gitu. Bahkan ada karya-karya yang benar-benar tenggelam lah, tidak diketahui kecuali hanya oleh sedikit orang. Ya, seperti itu. Ya, sama juga Pak, semua orang berkontribusi dalam dunia pengetahuan apapun itu bentuknya, tapi kan ada orang-orang yang lebih menonjol daripada yang lain gitu ya. Nah, itu adalah fadlullahi yu'tihi man yasha, ya, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa'tana bitadrisihil ulama, dan para ulama ya memberi perhatian besar dalam membelajarkannya. Wa katabu alaihi ba'd syuruh, ya, dan para ulama menuliskan beberapa syarah untuk Al-Mukhtasar Latif itu, seperti contohnya kal fawaidil mardiyati lil Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Nah, Ramli di Syafi'iyah ini juga ada dua, ayah dan anak, ada Muhammad dan Ahmad. Ya, Muhammad Ar-Ramli dan ada Ahmad Ar-Ramli. Nah, nanti banyak nih penyebutannya nih. Karena Ar-Ramli ini ya adalah termasuk ulama mustahid di era belakangan di mazhab Syafi'i. Nah, nanti terkenal di dalam mazhab Syafi'i di era belakangan ya pandangan dua orang alim, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ahmad Ar-Ramli. Ya, nanti akan banyak mereka suka berselisih. Nah, biasanya ulama-ulama yang ada di Mekah dan Mesir itu lebih cenderung mengikuti pandangan-pandangan Ramli. Nah, sementara ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Yaman itu lebih cenderung mengikuti pandangan-pandangan Al-Haytami. Nah, ini nanti akan kita lihat juga di buku ini, penulisnya akan banyak ya mengutipkan lah pandangan-pandangan Al-Haytami dan Ramli, ya, Al-Haytami atau Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dan apabila mereka berdua berselisih biasanya juga akan dikutipkan pandangan dari masing-masingnya. Wa qad istamala al-kitabu ala fiqhi at-taharati was-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa syai'in min ahkamil buyu'. Ya, Al-Mukhtasarul Latif ini berisi persoalan tentang taharah, salat, zakat, siyam, haji, dan sedikit dari hukum-hukum terkait ya jual beli. Ini intinya tentang masalah-masalah yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim, ya. Jadi ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada ya yang merupakan fudul. Maksudnya melebihi fardu kifayah gitu. Dia mendalami misalnya ilmu tertentu sampai batas yang sangat jauh yang mungkin tidak diwajibkan ya baik secara fardu ain maupun fardu kifayah kepada semua muslim atau sebagiannya, tapi ya diutamakan untuk tetap ada yang menekuninya ya, untuk supaya bisa terus melestarikan lah ya eksistensi ilmu tersebut. Nah, ilmu yang fardu ain ini ilmu yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim karena terkait dengan masalah ibadah, akidah, dan akhlaknya. Ya. Nah, sederhananya jadi ilmu wajib itu mencakup ilmu tauhid, ilmu ibadah, dan ilmu suluk, ilmu akhlak. Ya. Nah, ilmu tauhid yang diwajibkan itu bagi setiap muslim adalah mengetahui, kalau versi ulama-ulama belakangan ini ya, wa farduhu ilmu sifatil fardi katanya. Yang wajib itu adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mudahnya lagi, kalau versi ulama salafi itu
Yang wajib itu adalah memahami konsekuensi dari syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nggak bertentangan sebenarnya ya kalau secara prinsipnya, tapi nanti dalam uraian-uraiannya mungkin akan ada kita temukan ya titik-titik temu dan titik pisah lah antara kedua pandangan ini. Tapi secara mendasar tidak, itu artinya hanya beda cara membahasakannya saja. Nah, ini berangkat dari tadi yang wajib itu adalah mengenal ilmu atau mengenal sifat-sifat al-fard, maksudnya al-fard as-samad, Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu semua merupakan bagian dari ketauhidan, itu keyakinan tauhid kepada Allah. Nah, kalau yang lebih mudah lagi kita cerna itu tadi memahami makna dan konsekuensi dari syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang kalau disederhanakan lagi ya meyakini tentang ketauhidan Allah, ya bahwasanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan ini meniscayakan untuk kita meyakini semua yang disampaikan oleh beliau ya, kemudian juga menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa-apa larangan yang beliau telah larang kita dari melakukannya ya. Nah, ini sama nanti Pak. Nah, jadi ini mendasar, samalah ini dalam hal mendasarnya antara kalangan seperti ini dengan kalangan salafi sama ya, meyakini bahwa kewajiban setiap muslim itu meyakini tauhidullah ya, masing-masing membahasakan dengan bahasanya bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, dan Allah lah satu-satunya sembahan ya. Nah, kemudian dari salafi biasa ditambahkan bahwa meyakini juga bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, yang artinya Allah tidaklah disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, sama kalangan juga mengakui hal seperti itu. Tidak mungkin tidak, hanya mungkin mereka tidak membahasakannya secara lugas gitu. Nah, karena mungkin mereka itu nanti membahasnya di bagian fikih, karena tadi kan ini tauhid. Nah, mereka fikih itu berarti mempelajari ilmu wajib tentang ibadah-ibadah yang kewajibannya berlaku bagi setiap muslim tanpa perbedaan. Nah, apa yang tidak ada perbedaan antara seluruh muslim? Thaharah, salat, dan siam dari rukun Islam. Ya, thaharah sebagai pendahuluan untuk sahnya salat. Terus kemudian yang intinya salatnya. Nah, kemudian siam. Adapun zakat, dia diwajibkan bagi yang punya harta untuk dizakatkan. Harus dipelajari olehnya bagaimana menzakatkan hartanya, kapan dizakatkan, kepada siapa diberikan zakatnya ya. Nah, kemudian haji, dia juga baru wajib dipelajari oleh orang yang memiliki kemampuan untuk berhaji. Yang belum memiliki kemampuan untuk berhaji bisa menunda. Nah, jadi kewajiban yang mendesak sifatnya nih harus dipelajari adalah tadi thaharah sebagai pendahuluan sholat, kemudian sholat, dan kemudian siam ya, karena ini kewajibannya merata untuk seluruh muslim. Nah, kemudian di sini kan ada tambahan tadi zakat, haji ya sebagai ya pengayaan informasi, karena bisa jadi sebagian umat Islam itu memang memiliki kriteria sebagai orang yang wajib berzakat, jadi mesti tahu juga tentang halal mendasar seputar zakat. Begitu juga haji, begitu juga jual beli ya. Tidak setiap orang muslim itu berprofesi sebagai penjual atau ya pebisnis lah gitu ya, berprofesi sebagai pebisnis. Nah, tapi kalau yang memiliki profesi itu dia harus mempelajari apakah jual beli yang dia lakukan itu halal dalam syariat Islam atau haram ya. Nah, begitu juga orang yang mau menikah ya wajib untuk mempelajari ilmu bagaimana dia membangun rumah tangga yang islami ya, bagaimana proses pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam itu. Nah, jadi kalau kan nggak setiap orang setiap saat menikah Pak. Nah, jadi yang mau menikah belajar bagaimana nanti proses menuju pernikahan yang baik gitu, supaya hidupnya pun akan dijalani dengan baik setelah pernikahan. Nah, begitu juga tentang riba di sini. Ya sama, yang mau nikah lagi juga gitu. Bagaimana nih cara menjalani proses pernikahan kedua yang
ya akan mendatangkan banyak maslahat. Iya. Itu untuk kehidupan yang sebelumnya, Pak, dan kehidupan selanjutnya. Jangan sampai pernikahan yang kedua justru akan menghancurkan pernikahan yang pertama gitu kan. Kan ada bab talak tadi juga. Iya, bisa aja kalau memang sudah tidak bertahan dengan yang pertama, terus ingin menikah dengan yang kedua, pilihannya misalnya mentalak yang pertama, karena diyakini ini yang lebih besar masalahnya, bisa aja, Pak. Nah, berarti kan tetap harus dipelajari kan? Harus dipelajari. Intinya, iya, dipelajari dulu. Nanti nggak jadi dilakukan nggak apa-apa. Yang penting udah belajar. Daripada langsung dilakukan tanpa dipelajari, Pak, itu malah salah. Ngerepotin Ustaz. Iya. Nanti ujungnya ngerepotin Ustaz tuh kata ini. Ustaz mau tanya itu. Ustaz mau tanya, curhat panjang. Ya, nanyanya lewat Japri nanyanya. Saya bilang, ya tulis aja Pak, tulis panjang banget. Baru baca pertanyaannya udah capek Pak. Udah gitu gayanya kayak alay lagi nulisnya. Kayak alay yang kalau singkat-singkat itu Pak. Aduh pusing Pak kalau saya dapat pertanyaan model begitu. Baik, kita lanjut ya. Wa tamtazu hadhihi tabatu bi ta'dilatin wa ziyadatin katsirah wa khidmatin lil adillati aktsar wa istidrakin lil akhta'i allati waqa'at fi tabatil ula. Nah, cetakan ini, edisi cetakan yang kedua ini memiliki keistimewaan ya, ada beberapa koreksian ya, revisi dan juga penambahan yang banyak dan penjelasan dalil-dalil yang lebih banyak dan juga koreksi untuk kekeliruan penulisan yang terjadi pada cetakan pertama. Nah, biasa begini kan, cetakan pertama sudah beredar habis, cetak lagi cetakan kedua dengan ya koreksian dan tambahan. Jadi ini edisi revisi lah. Kama annahu qad tammat muqabalatul matni ala sitti nusakhin khattiyatin wa kadza ala ba'dil matbu'at. Ya, sebagaimana juga pada cetakan kedua ini matan kitabnya atau matan dari Mukhtasarul Latifnya itu sudah kembali di muqabalah, maksudnya dibandingkan dengan 6 ya manuskrip, dan juga dengan beberapa edisi cetakan. Wa tastamilu hadhihi tabatu aidan ala tarjamatin li Syekh Abdullah Bafadl rahimahullah. Dan juga di cetakan ini ya, di antara keistimewaannya ada pencantuman biografi dari penulis yaitu Syekh Abdullah Bafadl. Wa mimma yata'ayyanu alayya dzikruhu, dan di antara yang mesti saya sebutkan di sini kata penulis syarah ini, anna Syekhana al-Murabbi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim ibni Hafidh. Nah ini Habib Umar Ba Hafidh itu yang suka datang ke Indonesia, yang rambutnya dicat merah itu Pak. Ya ini memang beliau termasuk fuqaha Syafi'iyah sebenarnya. Ya, termasuk fuqaha Syafi'iyah, tapi ya beliau memang seorang sufi kan gitu ya, seorang sufi dan terhitung dari salah satu guru dari penulis ini. Ya kita nggak usah komentari ini soal ininya lah. Tapi semoga ini bukunya bermanfaat gitu kan. Nah, di sini beliau menjelaskan ya bahwasanya di antara yang harus mesti saya sebutkan bahwasanya Habib Umar bin Hafidh itu ya huwa man samma hadza syarh bil bayani wa ta'rif bi ma'ani wa masaili wa ahkamil mukhtasaril latif. Jadi nama ini dari Habib Umar itu sebenarnya. Ya. Ba'dani tala'a ala tabatil ula. Ya, setelah dia membaca cetakan yang pertama. Fajazahullahu anna wa 'anil islami wal muslimina kulla khair. Wa qad raja'a tabatal ula majmu'atun min ahli ilmi wal fadl. Dan cetakan pertama juga sudah dibaca dan evaluasi lah gitu oleh beberapa orang ulama, diantaranya Syekh Ahmad Al-Qallas rahimahullah, Syekh Husain Abdullah Al-Ali, wal Habib Abdullah bin Saleh Ba'abud. Nah ini Ba'abud wa Syekh Muhammad Yasir Al-Qadmani ya, Ba'abud. Waqad raja tabat tsaniyah. Nah untuk cetakan kedua dia juga sudah baca oleh
sejumlah ulama minal ulama al-afadil wa humus Syekh Abu Bakar Al-Malibari wal Habib Abdullah bin Saleh Ba'bud Malibari. Malibari. Dari Malibar. Malibar mana tuh? Malabar. Selat. Malabar di mana tuh? Wa Syekh Umar bin Husain Al-Khatib wal Habib Mustafa bin Hamid min Sumaid. Ya, ini Sumaid. Nah, ini Sumaid yang kalau yaitu orang Yaman melafalkannya jadi seperti terdengar seperti Smith gitu kan. Sumaid. Sumaid itu Sumaid. Nah, itu orang-orang ya. Ah, iya. Sumaid. Ini Sumaid sebenarnya itu, Pak. Cuman dilafalkan Sumaid gitu kan. Jadi orang lama-lama tulisannya Smith. Wa man ma'ahu min talamid, dan juga beberapa orang murid-muridnya. Ini murid Habib Mustafa bin Hamid bin Sumaid Fidar Tarim, ya, Tarim al-Qanna li tahqiq. Wa Syekh Husain Awad, ya, Husain Awad Ba Khumis atau Ba Khamis ini. Ya, Abu Khumis. Baik, fajazahumullahu kulla khairin wa baraka fi ilmihim wa da'watihim wa juhudihim al-mubarakah fi khidmatid din. Wa akhussu bisyukr al-Habib Mustafa Ibn Hamid Ibn Sumaid alladhi bazala juhudan kabira fi tashihil matan wa syarh. Ya, dan saya mengkhususkan ucapan terima kasih ini untuk Habib Mustafa ini yang telah bazala juhudan kabira, ya, telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengoreksi matan dan syarah, wa tawfiri nusakhil khattiyah lil matan, dan juga dia yang menyediakan tadi manuskrip dari matannya, wa ibda'id an-nasaih wa taujihatil mufidah, dan juga memberi berbagai saran dan arahan yang bermanfaat, yang berfaedah. Fakana li ni'mal akhu an-nasih wal mu'in. Nah, maka beliau ini ya adalah sebaik-baik saudara yang banyak memberi nasihat dan membantu lah. Was'alullaha ta'ala an yakuna hadzal 'amalu khalisan liwajhil karim wa an yakuna mutaqabbalan wa an yubarika fihi wa an yanfa'a bihi. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Yusuf An-Nis namanya. Baik, kita lanjut langsung untuk cetakan ke mukadimah cetakan pertama. Ini biasanya Pak dicetakan di membaca pendahuluan gini ada banyak keterangan, ya, ada banyak informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu tabatil ula lil bayani wa ta'rif. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wal mab'uutsi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa hadha syarhun latifun 'ala al-matn al-mubarak al-musamma bil mukhtasar al-latif lil Imam Abdullah ibn Abdul Rahman Bafadl rahimahullahu taala sahibil muqaddimatil hadramiyah. Nah, selain mukhtasar latif, ada buku yang juga ya ditulis oleh Syekh Syekh Abdullah Bafadl ini, namanya Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Ya, ini juga dalam fikih tapi lebih tebal sedikit lah daripada mukhtasar latif. Nah, dua-duanya ini tulisan beliau, tulisan Bafadl. Ya, dan dua-duanya juga menarik perhatian besar dari para ulama. Jama'nahu bitaufiqin minallahi minal kutubil mu'tamadah fi madhhabi imamina Syafi'i. Jadi syarah ini kami kumpulkan dari kitab-kitab yang mu'tamad di dalam mazhab imam kami Asy-Syafi'i, kal minhaji wa syuruhihi. Nah, ini informasi bermanfaat nih. Dia mengumpulkan syarah ini dari mana? Dari kitab-kitab mu'tabar, yang dari kitab-kitab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, seperti misalnya apa? Al-Minhaj wa Syuruhi, Minhajit Talibin yang ditulis oleh Nawawi dan syarah-syarahnya, wa Hasyiatil Bajuri. Nah, Hasyiatul Bajuri ini juga termasuk buku-buku ya rujukan di kalangan mutaakhirin. Dan Al-Bajuri sendiri namanya Ibrahim, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan dulu adalah Syekhul Azhar di masanya. Jadi Grand Syekh Al-Azhar di masanya. Dan Hasyiatul Bajuri ini syarat dengan berbagai faedah ya, ilmu. Ya, sampai dulu pernah ada ungkapan ya, man qara'al hawashi ma hawashi. Iya, katanya man qara'al hawashi ma hawashi. Nah,
illa hasyiatal bajuri. Jadi man qara al-hawasi, yang kerjaannya baca hawasi. Hawasi itu kan catatan pinggir Pak asalnya. Ya, keterangan-keterangan yang lebih detail gitu tentang ya kosakata kah, terus nambahan informasi-informasi seputar apa gitu kan. Nah, biasanya orang yang doyan baca hawasi itu hanya akan banyak membuang waktu gitu. Karena apa? Pendalaman-pendalaman yang belum tentu bermanfaat gitu dianggapnya. Maka dikatakan tadi man qara al hawasi ma hawasai'an gitu maksudnya. Ma hawasai'an maksudnya ma jama'a syai'an. Dia nggak akan dapat banyak apa-apa illa hasyiatul bajuri gitu ya. Kecuali kalau bacanya hasyiatul bajuri. Hasyiatul bajuri itu ala syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi ya rahimahullah. Jadi hasyiatul bajuri itu catatan kaki untuk syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi untuk kitab untuk kitab At-Taqrib atau Ghayatul Ikhtisar, matan Abi Suja kita kenalnya. Jadi ada matan Abi Suja ya, disyarah diantaranya oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi ya, Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, kemudian diantara yang menulis hawasinya, hasyiahnya adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ada yang lain selain beliau juga. Tapi yang terkenal di antara para penulis hawasi itu adalah Syekh Al-Bajuri ini. Ya, dan Syekh Al-Bajuri ini ya tadi adalah Grand Syekh Al-Azhar di masanya Ibrahim Al-Bajuri. Nah, buku-bukunya banyak dan rata-rata buku-bukunya itu buku-buku daras modelnya lah di zamannya. Kemudian wa Busrul Karim. Busrul Karim ini syarah Muqaddimah Hadramiyah nih. Ya. Hah? Bukan. Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Ya, judulnya Busrul Karim. Kemudian wal Yaqutin Nafis. Yaqut Nafis ini ya juga matan dalam fikih Syafi'i. Wa I'anatit Talibin. Nah, I'anatit Talibin ini masyhur di sini ya, di pondok-pondok pesantren. I'anatit Talibin ini hasyiah untuk Fathil Mu'in. Ya. Kemudian wa ghairiha. Wa dzakarna fihi ma yahtajuhu sigharul muta'allimina min masaila bima tahtamiluhu ibaratul matn. Dan kami sebutkan di dalam syarah yang kami tulis ini persoalan-persoalan yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh sigharul muta'allimin, penuntut ilmu yang pemula. Sighar ini bukan mesti umurnya muda, Pak, kecil, anak kecil, tapi pemula dalam mempelajari ilmu fikih. Ya, dari persoalan-persoalan yang ya disesuaikanlah dengan ibaratul matan, dengan redaksi matan. Waqad qama bi murajaatihi ini. Nah, ini sudah edisi syarah ini sudah dibaca ya, di review lah oleh ba'du syuyukhin al-afadil ka Syekh Ahmad Qallas wa Syekh Husain Al-Ali wal Habib Abdullah bin Saleh Ba'bud hafizahumullahu taala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain. Ya, semoga Allah memberi kita manfaat dengan mereka dan dengan ilmu mereka di ad-darain. Wa tala'a, ini mestinya wa tala'a ala ba'dihi Syekhuna Al-Habib. Wa tala'a ala ba'dihi, dan sebagian dari syarah ini pun sudah dibaca oleh Syekhuna Al-Habib tadi, Umar bin hafizahullah. Wa iqtaraha an yuzada fihi ba'dul adillah allati yahtaju ilaiha al-mudarris wa talib fa qumtu bidzalika imtisalan li amri. Nah, beliau mengusulkan agar ditambahkan dalil-dalilnya yang ya dibutuhkan oleh pembelajar maupun pembelajar ya, untuk oleh yang belajar. Ini baru ya di KBBI kalau nggak salah tuh, pembelajar dengan pembelajar Pak ya? Pembelajar. Ya, pembelajar yang mengajar, pembelajar yang belajar. Sekarang KBBI masuk tuh baru, pembelajar dengan pembelajar. Jadi pembelajar itu yang belajar, nah pembelajar yang mengajarkan, yang membelajarkan. Ya. Dan saya kemudian lakukan apa yang ya dia minta olehnya, diusulkan olehnya sebagai bentuk ya tadi hormat, imtisalan di amri ya.
sebagai pengamalan dari perintahnya gitu. Waqad qumtu bi ma'unatin minallahi wa fadl bi muqabalatil matn ala nuskhatin makhtutah. Nah, dan saya juga dengan pertolongan Allah telah melakukan tadi komparasi dengan atau untuk naskah matannya dengan satu di cetakan pertama nih hanya satu naskah manuskrip yang dijadikan pembanding. Ya, di cetakan kedua tambah 5 jadi 6. Hasaltu alayhi fi min maktabatil ahqaf fi Tarim. Ya, saya mendapatkan manuskrip itu di Maktabatil Ahqaf. Ya, daerah Tarim di Hadramaut sana. Wa ala iddati nusakhin matbu'ah. Nah, dan dengan beberapa ya edisi cetakan. Jadi manuskripnya cuma satu kalau di sini. Di cetakan kedua dibandingkan lagi dengan 5 manuskrip tambahan, jadi seluruhnya berjumlah 6. Ya, wal ma'mul, dan harapannya minal muttali'ina alaihi al-ighda'u amma laysa muta'ayyin al-khata'. Ya. Nah, yang diharapkan dari para pembaca adalah ya al-ighdha' maksudnya tidak mempersoalkan apa-apa yang tidak dipastikan sebagai kekeliruan. Jadi yang masih ada kemungkinan itu betul, ya sebaiknya tidak perlu dipersoalkan. Nah, kecuali memang salah mutlak gitu kan, sebaik salah cetak, salah tulis, atau memang salah dalam penjelasannya, nah itu dia menerima masukan dan koreksi. Tapi yang masih memungkinkan untuk dianggap benar gitu kan, dinilai benar, ya sebaiknya nggak usah terlalu di sana, nggak usah rempong. Wa minal maula subhanahu wa ta'ala al-isabatu wal qabul, dan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya al-isabah maksudnya thawab, ya dapat balasan, dan qabul, dan itu tadi dapat penerimaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmad Yusuf Anis. Alhamdulillah, kalau masih ada waktu kita lanjutkan aja, langsung mulai baca terjemah al-imam ya al-allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Nah, kita lihat di catatan kaki Pak, ini kita biasakan ya juga kalau dalam menuntut ilmu ini, di catatan kaki nomor 1 nih di bawah dicantumkan masadirut tarjamah. Jadi referensi biografi penulis ini diambil dari buku-buku apa saja gitu. Nah, ini kan referensi primernya berarti yang di bawah ini. Ya, Tarikh An-Nuris Safir an Akhbaril Qarnil Ashir lil Habib Abdul Qadir Ibn Syekh Al-Idrus. Ya, Al-Idrus ini yang di sini biasa Al-Idrus itu. Ya, termasuk Balawi Al-Idrus. Siapa daya yang perempuan tuh? Al-Idrus tuh. Nah, yang lagi viral. Nah, kemudian Wadurrul Fakhir fi Ayanil Qarnil Ashir li Jamaluddin Bajamal. Nah, Bajamal. Wa khulasatil khabar li Al-Habib Umar Ibn Alawi Al-Kaf. Ini Al-Kaf. Wa tarjamati Dr. Muhammad Bazib li Syekh Abdullah Bafadl wa dzalika fi muqaddimati tahqiq Daril Minhaj li Kitabil Manhajil Qawim bi syarh Masail Ta'lim. Syarah Masail Ta'lim ini muqaddimah Hadramiyah tadi. Ya, syarahnya diantaranya ada namanya Al-Manhajul Qawim. Nah, itu yang nulis Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, nah kita mulai baca. Ismuhu wa wiladatuhu wa nas'atuhu huwal faqihul allama Abdullah ibnu Abdurrahman Balhaj Bafadl. Ya, Balhaj Balfadl. Abul Haj berarti. As-Sa'di Al-Madh, ya, Al-Madhhiji atau Madhaji ini. Nah, ini kabilah-kabilah di Yaman sana ya. Wulida bi Tarim sanata 50 wa 800. Wah, lahir tahun 850. Wa hafizul Quran wa iddata mutun
fil fiqh wal arabiyyah. Ya, beliau hafal sejumlah matan dalam fikih dan juga ilmu bahasa Arab. Wastaghala bi ilmi tajwid wa atana bil fiqh wal hadis. Ya, beliau menyibukkan dengan ilmu tajwid dan juga memberi perhatian kepada ilmu fikih dan hadis. Wa nasha fi hijri walidihi Syekh Abdurrahman al-Mutawaffa bi Tarim, ya, sanata sittina wa samanimi'ah. Ya, ayahnya wafat 866, berarti berapa tuh? 16 tahun ya usianya beliau waktu ayahnya wafat, ya. Wa kana waliduhu min ahli ilmi was salah. Ayahnya termasuk dari ahli ilmu dan kesolehan. Akhadha an abihi Syekh Abi Bakr. Ya, ayahnya ini berguru kepada Syekh Abu Bakar wa anil Imam al-Kabir Syekh Umar al-Muhdar wa ikhwanihi wa ani Syekh al-Imam Abdullah al-Idrus al-Mutawaffa sanata 65 wa 800. Ini guru-guru dari ayahnya. Nah, guru-guru Syekh Abdullah sendiri akhadzal ilma anil imamain Muhammad bin Ahmad ba Fadl wa Ahmad bin Ahmad ba Makhramah. Ba Makhramah. Ba Makhramah ini alim nih. Ada karya-karyanya. Wala zamathani wa takharraja bihi wa intafa'a bi katsiran. Wala zamathani, jadi dia lebih banyak ya bermulazamah dengan Syekh Ba Makhramah ini, ya, wa takharraja bihi, ini sebutannya, jadi menjadi murid, inilah murid andalan gitu ya. Takharraja bihi, ya, kalau sekarang takharraja bihi ini untuk alumni gitu kan, alumni lembaga pendidikan itu takharraja bihi, maksudnya dia lulus, jadi belajar sampai tuntas gitu maksudnya. Wa intafa'a bi katsiran, dan banyak mengambil manfaat darinya. Qala sahibun nuril safir anhu, ya, penulis tadi nih, salah satu referensi biografinya buku Nurus Safir, dia mengatakan wada'aba fit talab, maksudnya benar-benar tekun dalam menuntut ilmu, wa akabba 'alal istighal, dan benar-benar ya total gitu maksudnya dalam menyibukkan diri dalam menuntut ilmu, hatta bara'a wa tamayyaza, ya, hingga benar-benar ya dia itu berhasil, bara'atu mahir, sampai benar-benar mahir, wa tamayyaza, dan benar-benar tampak istimewa gitu dari teman-temannya, ya, mumtaz. Wastahara zikruhu, nah ini zikru Pak dibaca ya, wastahara zikru, sampai terkenal, maksudnya sampai dia tuh dikenal luas. Ya, maksudnya jangan dibaca wastahara zakaruhu. Wastahara zikruhu. Ya, maksudnya namanya tuh sampai dikenal luas lah gitu. Wa ba'uda situhu. Sit ini maknanya sama, az-zikrul hasan. Jadi nama baik. Sit ini situhu. Wa asna 'alail a'immatu min masyayikhi wa ghairihim. Nah, menuai pujian juga dari para imam-imam, dari para gurunya dan lain-lain. Wa kana syaikhu Abu Makhramah. Nah, ini kan Abu Makhramah di sini kan, tadi Ba Makhramah. Nah, dia asalnya Ba Makhramah itu Abu Makhramah. Katsiras sana'i alaihi. Dan gurunya itu Ba Makhramah itu banyak memberi pujian kepadanya. Ya. Wala amri innahu kana bidzalika haqiqan. Nah, ini sumpah ini. Wala amri ini, wala umri, demi umurku, demi hidupku maksudnya. Innahu kana bidzalika haqiqan. Ya, dia itu sungguh memang sangat berhak mendapatkan pujian itu semua. Wa bi kulli na'tin hamidin khaliqan, dan juga berbagai ya sifat yang baik itu memang dia sangat berhak. Wartahala sahibut tarjamah. Nah, penulis pemilik biografi ini yaitu Syekh Ba Fadl ini juga melakukan pengembaraan, ya, wartahal rihlah lil haramaini syarifain, ke al haramaini syarifain, ya, haram Makki dan haram Madani, li ada'in nusukain, untuk mengerjakan dua nusuk, maksudnya haji dan umrah. Fa akhadha bi Makkah. Nah, selama beliau melaksanakan ibadah haji dan umrah di sana di Mekah, fa akhadha an Burhanuddin al-Qadhi Ibrahim
ibni Ali ibni Zahira al-Qurashi, wal Imam ya bil Maqam Muhibbuddin Muhammad ibni Ahmad at-Tabari. Jadi maksudnya dia juga berguru ketika selama berhaji itu dari beberapa orang ulama di Mekah dan Madinah, di antaranya nih Syekh Burhanuddin ini, Al-Qadhi Ibrahim, dan ya Al-Imam bil Maqam, maksudnya ini yang biasa mengimami di Maqam Ibrahim, Muhibbuddin At-Tabari. Ini juga termasuk ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'i di era belakangan. Ini di Haram, di Haram Makki. Wa akhadha bil Madinatil Munawwarah anil Allamah Muhammad Al-Husaini Al-Utsmani wa Abil Fath Al-Maraghi. Nah, selama di Madinah Munawwarah yang begini, Pak, biasa ulama penuntut ilmu kalau ada di mana-mana, ya kalau dengar ada di situ ahli ilmu, dia datangi, dia ya mempelajari apa yang bisa dipelajarinya lah dalam waktu singkat, gitu, tergantung kesempatannya. Ya, nah kita juga gitu waktu haji misalnya, dengar ada syekh nih di situ bisa. Kebun kurma maksudnya. Hah? Kita kebun kurma waktu itu. Iya. Kalau orang ini jalan-jalan, Pak, kebun kurma atau ini ke peternakan onta, beli kencing onta. Beli kencing onta kan? Buat apa? Diminum, Pak, buat obat. Iya. Harganya lebih mahal dari susunya, Pak. Iya. Susu onta berapa? Kencingnya lebih mahal. Nggak najis. Ya dalam mazhab Hambali, dalam sebagian ulama nggak najis. Bahkan ya itu karena di zaman Nabi SAW ada kisah kaum al-Uraniyin itu namanya kan. Ketika mereka baru masuk Islam mengeluh sakit perut, oleh Nabi SAW suruh tuh sana pergi ke satu tempat, di situ ada ada gembala punya onta, minum kencingnya, sembuh. Tapi habis itu anak itu dibunuh, dimutilasi sama mereka, entah ada dengan sebab apa. Akhirnya oleh Nabi SAW diperintahkan untuk supaya mereka semua dikejar dan diadili. Nah, itu kisahnya. Nah, dari situ kan kalangan ulama mengambil kesimpulan bahwa kencing onta dan juga hewan-hewan yang dagingnya dimakan, kebo, sapi, itu tidak najis. Nah, cuman persoalan meminumnya ya yang diinstruksikan oleh Nabi itu alaihissalam untuk berobat. Baik, summa ada ila Hadramaut. Ya, kemudian setelah itu, nah biasanya juga Pak, karena selama menunaikan ibadah haji dan umroh itu kan memakan waktu cukup lama karena dengan ya jalan darat ya zaman itu. Ini kan beliau akhirnya tahun 850. Ya. Ya, dan dari Hadramaut ke Arab Saudi jalan darat. Ya, nah bahkan dulu banyak ulama-ulama yang mengabadikan kisah perjalanan haji mereka, nah, terutama yang jauh dari Afrika misalnya. Kois ya? Kois Al-Qarni dari Yaman itu. Ya, Al-Qarni, Kois Al-Qarni dari Yaman. Sambil gendong. Jalan kaki. Jalan kaki, Pak. Atau naik tunggangan. Ya, jadi ada sebagian ulama tuh sampai mencatat dan menjadikan buku tuh kisah perjalanannya menunaikan ibadah haji. Ya, perjalanan dari Afrika, jalan terus nanti singgah-singgah, Pak. Dia nggak jalan terus gitu. Singgah, masuk ke Mesir, nanti dia ceritakan apa yang dia dapati di sana, terus ketemu siapa saja dari para ulama, apa yang terjadi diskusinya di antara mereka gitu. Termasuk tuh Syekh Muhammad Al-Amin tuh Singkiti rahimahullah. Beliau kan sebenarnya ke Arab Saudi itu dalam rangka menunaikan ibadah haji itu. Ada buku beliau tuh Rihlati ila Baitillahil Haram. Ya, dari Mauritania, dari Afrika, Pak, turun. Ketemu di Mesir sama siapa, ketemu di Sudan sama siapa, dicatat tuh. Terus ada diskusi soal apa aja, ada yang bertanya soal apa ke beliau, jawaban beliau apa, itu semua dicatat. Ada yang nanya misalnya, dan itu beliau menghadirkan jawaban langsung, Pak. Itu. Jadi ada yang bertanya tentang itu masalah sifat-sifat Allah, gimana memahaminya sifat-sifat Allah gitu kan. Nah, sama beliau dijelaskan kalau keyakinan yang saya yakini begini terusnya. Terus nanti ada diskusi lagi dengan ulama mana soal apa. Ya itu intinya memang kehidupan para ahli ilmu ini penuh dengan inilah ya pernak-pernik seputar ilmu. Jadi bukannya itu jalan mampir singgah di kedai apa gitu kan. Itu ya bukan itu dikisahkan, Pak. Itu. Tapi yang dikisahkan yang manfaat.
Kalau sekarang pansos ya, hampir di Iya, kalau sekarang mampir di kafe yang Instagramable. Selfie kan gitu, Pak. Enggak. Maksudnya ada IG khusus buat para penuntut ilmu ya. Atin gitu. Iya, jadi bermanfaat. Ketahuan ya. Bermanfaat, dan mereka kan apalagi di masa itu kan informasi terbatas, Pak ya. Semua terbatas. Jadi mereka berjumpa, berdiskusi, dapat informasi baru mungkin tentang hal-hal baru gitu kan. Nah, begitu juga orang yang dijumpai oleh mereka. Nah, makanya kalau zaman sekarang, kalau saya suka memberi usulan ke teman-teman, kalau ngundang Masyayikh Timur Tengah tuh tema-temanya mendingan yang mendalam-mendalam lah, yang di sini mungkin belum banyak orang menekuninya gitu kan. Wa akhadha bil Madinatil Munawwarah, itu udah tadi. Tsumma ada ila Hadramaut wa sahiba Syekh Ibrahim ibn Muhammad ibn Ahmad Bahurmuz wa adzina lahu ya, dan dia memberikan izin untuk berfatwa dan mengajar. Nah, ini Masya Allah. Wa min syuyukhil ajilla, dan diantara guru-guru yang mulia dari guru-guru beliau ya adalah Al-Allamatul Jalil Al-Faqihus Salihul Arif Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bajarfil. Baik, ba'du sifatihi wa syama'ilihi. Qala anhu sahibun nuris safir wa kana 'aliman 'amilan fadilan 'abidan nasikan wari'an. Wari'an zahidan syarifan nafs. Ya, jadi mulia jiwanya, kariman sakhiyan, dermawan, mifdalan. Ya, mifdal maksudnya fadil. Ya. Katsiras sadaqah, hasanat tariqah, layyinal janib. Nah, orangnya lembut. Saburan ala ta'limil ilm, sangat penyabar dalam mengajarkan ilmu. Mutawadhi'an, ya, hasanal khuluq, latifat tiba'. Amiran bil ma'ruf, nahiyan 'anil munkar, hasanat tawassuli li naf'it talabati wa ghairihim. Katsiras sa'i fi hawaijil muslimin wa masalihihim. Ya, dia selalu berusaha untuk ya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan kemaslahatan mereka. Fakanat lahu hurmatun wafiratun indal muluki wa ghairihim. Maksudnya dia sangat dihormati, itu sangat disegani oleh para penguasa dan selainnya. Wa kana katsirat tawassuti baina salatin Hadramaut, ya, Hadramauta wa qabailiha. Dia juga banyak memediasi nih antara ya penguasa-penguasa Hadramaut dengan kabilah-kabilahnya. Wa kana hafizan awqatahu, ya, selalu menjaga waktunya. La yura illa fi tadrisi ilm au mutala'ati kitab. Ya, beliau tidak terlihat kecuali ketika mengajar ilmu atau membaca buku, au istighalin bi ibadatin au zikr, atau ibadah dan berzikir. Ya, wa waliyat tadris bi jami' syihr. Ya, beliau mengajar di masjid. Jami' ini masjid. Ya, jami' itu masjid. Di Syihr di Yaman nih, Hadramaut. Sekarang di Syihr banyak madrasah-madrasah salafi. Wantasaba fiha lil istighali wal fatwa. Ya, di sana beliau ya menyibukkan diri dengan tadris, mengajar dan juga berfatwa. Wasara umdatal qutr, menjadi umdah, ya, menjadi pijakan bagi qutr. Qutr ini maksudnya wilayah, ya, wilayah Yaman. Wantahat ilaihi ri'asatul fiqh fi jami' tilkan nawahi, dan ya kepadanya lah diserahkan, maksudnya kepemimpinan dalam fikih di daerah-daerah tersebut, daerah Yaman, Syihr dan sekitarnya tadi, Hadramaut sekitarnya. Wantafa'a bin nasu katsiran min wujuhin katsirah. Ya, banyak yang mendapat manfaatnya dalam banyak hal. Walam yazal ala zalika hatta tuwfiya ala al-halil mardi. Dan beliau terus ya konsisten berada dalam keadaan seperti itu hingga ya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang diridhai. Wa kana umdata ahli zamanihi fil fatwa wat tadris. Jadi pijakan orang-orang di masanya dalam fatwa dan tadris. Wa tasadda li naf'il anam wa intafa'a bi ghairi wahidin minal ulama'il a'lam. Ya, intinya tadi sudah
Ya, dia banyak memberi manfaat untuk manusia dan banyak orang yang mendapat manfaat darinya dari para ulama-ulama besar. Nah, dikit lagi Pak ya. Sedikit lagi selesai nih. Baik. Sekarang talamizatuhu. Kanat at-talabatu min asy-syarqi wal gharb tarhalu ila Syekh Abdullah Bafadl. Nah, banyak penuntut ilmu nih dari timur dan barat. Fantafa'a bi jam'un katsir wa takharraja bihi jamaah minhumul imaman asy-syahiran al-qadhi Ahmad Syarif wa akhuhu al-muhaddits Muhammad wal 'arifu billah Syekh Ibnu Abdullah al-Idrus wa Syekh Abdul Rahman Ibnu Syekh Ali wa minhum aidan al-faqih salih al-allamah Abdullah bin Muhammad bin Hakam Ba Kusyair. Nah, ini murid-muridnya nih mungkin belum terlalu kita kenal ya. Nah, muallafatuhu, sekarang karya-karya tulisnya. Allafa Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl adadan minal muallafatin nafi'ah. Ya, beberapa buku-buku atau beberapa tulisan yang bermanfaat. Wallati kataballahu lahal qabul. Nah, ini dia diberi oleh Allah ya kekuatan untuk bisa diterima oleh banyak khalayak. Wala siyama ya mukhtasaratihil fiqhiyah kama anna lahu musannafatin ukhra nafi'atan lam tastahir katsira. Jadi yang paling terkenal tuh mukhtasar dalam fikihnya. Ya, yang ini Mukhtasar Latif yang utama sama Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Ya. Nah, famin muallafati Al-Mukhtasarul Kabir. Nah, Mukhtasar Kabir itulah Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Allazi yu'rafu bil Muqaddimatil Hadramiyah ya masailut ta'lim atau masailit ta'lim. Yu'rafu bil Muqaddimatil Hadramiyati masailit ta'lim. Ya, masail ta'lim memang jadi persoalan-persoalan yang wajib untuk dipelajari. Nah, ini dengan ulasan yang lebih luas sedikit lah dari Mukhtasar Latif ini gitu. Nah, yang kedua Al-Mukhtasarus Shaghir al-ma'ruf aidan bil Mukhtasaril Latif. Jadi nama lain buku yang kita pelajari ini matannya Mukhtasar Shaghir. Nah, nama lainnya Mukhtasar Latif. Nah, Mansakul Hajj ini tentang haji. Nuzhatul Khatir fi Azkaril Musafir. Ya, ini tentang zikir-zikir bagi musafir. Lawamiul Anwar wa Hadayal Asrar wa Wada'iul Abrar fi Fadlil Qa'imi bil Ashar. Ya, ini tentang keutamaan orang yang melakukan qiyamul lail di akhir malam. Hilyatul Bararah fi Azkaril Haji wal Umrah. Ya, hilya perhiasan al-bararah. Al-bararah jamak dari bar, ya orang-orang yang baik gitu. Terkaitnya zikir-zikir haji dan umrah. Al-Hujajul Qawati fi ma'rifatil wasil wal qati'. Al-Hujajul Qawati maksudnya hujah-hujah yang ya memutuskan hujah-hujah yang sangat kuat gitu tentang pengetahuan siapa yang menyambung rahim dan memutus. Al-wasil itu maksudnya yang menyambung silaturahim dan qati' yang memutus silaturahim. Jadi maksudnya kira-kira nih ya, buku ini adalah penjelasan tentang batasan silaturahim dan memutuskannya. Risalatun fi auradil masai was sabah. Risalah tentang zikir pagi dan petang, zikir petang dan pagi. Risalatun fil falak. Risalatun fil falak, ini tentang ilmu falak. Mu'allafun fi ma'rifatil qiblah, ini tulisan tentang cara mengetahui kiblat. Majmu'ul Fatawa zakarahu sahibu as-silah wa wasafa bi annaha 'azimah mufidah. Ada ini wasiyatun nafi'ah auradaha bi nasiha sahibus silah fi tarjamati. Nah, silah ini salah satu referensi yang memuat biografi beliau. Nah, terakhir di sini wafatuhu. Ya. Wafatnya beliau, rahala Syekh Abdullah Bafadl akhir hayatihi ila syihr. Di akhir masa hidupnya beliau ya pindah ke daerah Syihr. Wa jalasa fiha litadrisi wat ta'limi fil jami' hunaka. Yang mengajar di masjid di sana, wastamarra bi Syihr fit tadris ala ta'atillahi ta'ala hatta tuwfiya asra yaumil ahad. Wafat di waktu asar hari Ahad li khamsin madat min Ramadan al-azim.
al-mu'azzam, min Ramadan al-mu'azzam, di hari kelima, malam kelima bulan Ramadan. Tahun berapa nih? Sanata sab'ata asyar wa tis'i mi'atin. Tahun 18 ya. Sanata samaniyata asyara wa samani mi'a wa tis'i mi'atin, 918. Wa dufina duha yaumal itsnain. Baru dimakamkan di waktu duha, keesokan harinya berarti hari Senin. Baik, qala Syekhul Alifu billahi ta'ala Abdurrahman bin Siraj, ya, fata'ajjabtu min zalika wasta'zamtuhu wa qultu kaifa li hadzal jam'il katsir wa fihi mudzalamatu wal fusaq. Nah, ada Syekhul Arif billah Abdurrahman nih, orang alim juga, dia takjub, ya, dan dia kaget gitu. Dia lihat kok bisa begini banyak orang yang hadir, dan di antara yang hadir ada zalamah dan fusaq. Ada orang-orang zalim dan orang-orang fasik. Ini kan ada tadi penguasa-penguasa nih katanya. Ya. Ada Sultan Badar, ada Sultan Muhammad. Nah, ada jajarannya, ada tentaranya semua nih. Ya, ada prajurit-prajuritnya dan banyak orang. Nah, itu dia kaget nih, kok yang hadir di pemakamannya sampai sebanyak ini, dan di antara mereka ada penguasa-penguasa yang zalim. Nah, ini namanya Pak, istilahnya, jadi ilmu itu ada sulb, ada mulhah. Sulb itu inti, ada mulhah itu ya bumbu lah. Ya, bumbu. Nah, yang seperti ini banyak didapati Pak di biografi ulama tuh, banyak hal-hal yang begini, mimpi-mimpi mereka. Bahkan termasuk Ibnu Taimiyah setelah wafat sekian tahun, ada yang memimpikan beliau itu termasuk wali Allah. Ya, kisah-kisah tentang karamah-karamah Ibnu Taimiyah banyak. Itu. Termasuk Imam Bukhari juga ya. Iya, termasuk ya, apalagi para imam-imam yang dulu gitu kan. Maksudnya kita menerimanya, anggap aja tadi sebagai mulhahnya ilmu lah. Mulhah. Jadi bumbunya ilmu lah gitu. Dia nggak perlu didustakan, tapi juga bukan inti ilmu itu sendiri gitu. Jadi bukan menjadi ya pemanis sajalah gitu kan, tambahan manis. Nah, salah justru kalau kita mendudukan dia sebagai inti ilmu. Jadi itu yang disampaikan ini segala macam, terus kita jadi termotivasi mau begini begitu kan, nggak sejauh itu juga gitu. Tapi kita juga tidak perlu menganggap ini langsung sebagai ini bohong gitu, fiktif pasti ceritanya gitu kan. Nah, kita terima kita ya Pak. Rahimallahu taala Syekh Abdullah Bafadl rahmatan wasi'ah. Ya, alhamdulillah kita selesai membaca muqaddimah. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita membaca lagi bagaimana mimpi bisa diverifikasi dengan mimpi. Iya. Sanatnya mimpi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.